Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Nurrahmah, Prodi Pendidikan Agama Islam kelas C. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan penyelesaian kasus statistik pendidikan menggunakan aplikasi SPSS. Yang pertama yang saya akan jelaskan adalah tujuan penelitiannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui yang pertama, apakah motivasi belajar berhubungan dengan hasil belajar matematika siswa? Dan yang kedua, apakah ada perbedaan hasil belajar antara kelas eksperimen dan kelas kontrol? Dengan uji ini, kita ingin membuktikan apakah penggunaan media interaktif benar-benar memberikan dampak yang berbeda dan lebih baik terhadap hasil belajar siswa dibandingkan cara biasa yang dilakukan kita selama ini. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan penentuan variabel penelitian. Yang pertama, ada variabel bebas. Jenis kelas yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Variabel ini yang membedakan kelompok yang kita bandingkan. Dan yang kedua yaitu variabel terikat. Hasil belajar matematika siswa ini adalah nilai yang akan kita ukur dan kita bandingkan antara kedua kelompok tersebut. Kalau dilihat dari jenis skalanya, ada dua jenis skala. Yang pertama, variabel jenis kelas, termasuk skala nominal karena hanya berfungsi sebagai pembeda kelompok tanpa ada tingkatan urutan atau nilai hitungan. Yang kedua, variabel hasil belajar. Variabel ini termasuk skala rasio karena nilainya berupa angka yang bisa dihitung, memiliki urutan, jarak yang jelas, dan ada angka 0 yang mutlak. Karena kita membandingkan rata-rata antara dua kelompok yang terpisah dan tidak saling berhubungan, maka uji statistik yang sesuai adalah uji kolerasi untuk dua sampel independen menggunakan aplikasi SPSS. Dan di sini saya akan mulai penjelasannya di aplikasi SPSS tersebut. Nah, di sini saya sudah masuk ke aplikasi SPSS dan ada pilihan di pojok kiri bawah. Pilihannya yaitu data view dan variable view. Di sini kita akan memilih yang variable view. Untuk memasukkan datanya, kita di sini harus memasukkan kode terlebih dahulu. Di sini saya memberi kode X1 untuk motivasi belajar dan kode X2 untuk hasil belajar. Dan kita di sini barusan menggunakan variabel view. Lalu setelah itu kita akan pindah ke data view. Dan di sini muncul data yang sudah saya masukkan sebelumnya untuk mengecek uji korelasinya. Nah, yang pertama ini adalah motivasi belajar dan yang di sebelahnya ini adalah nilai dari hasil belajarnya. Lalu di sini kita beralih ke menu Arrayledge dan memilih Correlate. Dan di sini kita memilih opsi Bivariate. Nah, di sini ketika kita sudah masuk, di sini ada motivasi belajar dan hasil belajar. Dan di sini kita mengkontrol A untuk motivasi belajar dan hasil belajar untuk dipindahkan ke tabel satunya. Dan tanda perusahaannya dicentang. Dan to toiletnya juga dicentang. Dan di bawahnya itu juga dicentang. Nah, setelah selesai semua, kita pencet OK. Dan ini adalah hasil dari uji kolerasi yang sudah kita kerjakan tadi. Nah, di sini bisa kita lihat hasil belajarnya yaitu 0,972 dan hasilnya itu positif. Di bawahnya itu ada person yang sudah kita masukkan tadi yang berjumlah 20 orang
Dan bisa kita lihat tadi, hasil 0,972 di situ menunjukkan termasuk dalam keterhubungan antara motivasi belajar dan hasil belajar. Dan bisa dilihat di sigmanya, jika kurang dari 0,5 maka berhubungan, tapi jika lebih dari 0,5 tidak berhubungan. Nah, hasil yang di atas yang kita kerjakan tadi kurang dari 0,5. Jadi, datanya itu sangat berhubungan. Karena dalam statistik termasuk angka yang keterhubungan yang sangat erat antara hasil belajar dan motivasi belajar. Baik, di sini saya akan menyimpulkan, jika X-nya itu tinggi, maka Y-nya juga ikut tinggi. Dan sebaliknya, jika X-nya itu rendah, maka Y-nya juga ikut rendah, karena keduanya di sini saling bergantungan satu sama lain. Tapi, jika bilangannya positif. Apabila negatif, jika X-nya tinggi, maka Y-nya yang rendah. Jika X-nya yang rendah, maka Y-nya yang tinggi. Jadi, pada intinya, motivasi belajar dan hasil belajar itu sangat memiliki keterkaitan yang kuat, sesuai dengan uji kolerasi yang saya sudah jelaskan tadi. Di sini hasilnya itu positif dan di bawah 0,5. Apabila hasilnya di bawah 0,5, maka itu sangat berhubungan. Jadi, motivasi belajar itu sangat berpengaruh bagi siswa yang belajar. Baik, sedikit penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.